Salam, berjumpa lagi dengan Putra FX ya. Saya mau perkenalkan lagi update dari tool ATM ya, tool saktinya, tool trading forex. Cocok untuk scalping ya, untuk tool ini. Scalping atau news, atau mungkin saat ada mau butuh break even atau trailing stop, itu sangat cepat. Bisa untuk full margin sangat cepat juga ya. Ini contohnya sudah ada ini order gini ya. Ini fitur-fiturnya kita dari awal kita kenalkan. Ini untuk Alpair on off. Alpair on ini akan menghandle semua pair ya. Misalkan saya ada order di sini selain euro ETH ya. Di sini kan saya pasang di ETH. Harusnya ini close-nya juga untuk ETH. Tapi karena ini pairnya kita on kan, maka bisa menghandle semua pair ya. Misalkan menghandle pair EC, AUD dan lain-lain. Tapi kalau ini pairnya saya off kan, nah ini yang di close ordernya ini hanya pair di ETH aja ini. Pair ETH ini ya. Ini saya kurangi dulu biar nggak kebanyakan. Ini ada gold juga ya. Gold coba buy. Nah, di sini ada order gold, ETH ya, dan AUD. Kalau saya ini Alpair off, yang close hanya ETH saja, di mana tool ini terpasang ya. Ini terpasang di ETH. Saya close, misalkan close order ya, yang close hanya ETH aja. Tapi kalau ini Alpairnya saya on kan, maka semua pair ini yang ada ini bisa di close. Contoh ya, contoh ini saya close all ya, close all. Nah, hanya ETH aja ya yang close ya. Hanya pair ETH saja. Bentar ya, sampai selesai karena banyak ini tadi orderannya. Nah, hanya ETH ya, gold sama UDN tidak close karena tool ini terpasangnya di ETH. Tapi kalau ini saya on kan Alpairnya, saya close all, nah, bisa menghandle semua pair ya, contohnya itu. Selain ini Alpair ini juga bisa ini ya, menampilkan detail akun ya. Ini diklik. Nah, di sini masih lebar lagi banyak ya. Contohnya ini data account. Data accountnya ini kalau ini Alpairnya off, maka data ini hanya membaca ETH saja atau tempat tool ini terpasang. Tapi kalau ini Alpairnya on, maka data ini menghitung semua pair ya. Misalkan ada pair EC, AUD dan lain-lain terhitung di sini. Profitnya, jumlah sell, jumlah lot, total lot ya. Buy-nya berapa, lotnya berapa, pendingnya berapa, dan total lotnya berapa. Jadi di total semua untuk pair, semua pair kalau Alpair ini on. Kalau Alpairnya off, ini hanya data ini saja ya. Data di mana tool ini terpasang, contohnya di ETH. Ini mengenai Alpair ya, Alpair on off. Jadi Alpair on off ini untuk menghandle semua pair ya. Kalau on bisa menghandle semua pair, kalau off hanya menghandle yaitu di tool ini terpasang ya, di ETH aja ini contohnya. Dan ini bisa menampilkan juga data pair ya, pair lain. Ini pairnya bisa ditambah, misalkan kurang banyak ditambah di sini bisa juga. Misalkan tambah apa, ada USD tambah di sini bisa. Kita tinggal
lihat aja di sini price-nya atau spread-nya, ada juga spread-nya di sini ya. Dan juga kita klik bisa menampilkan indikatornya atau signalnya di setiap pair ini. Misalkan ini saya klik AU Gold ya. Nah, Gold di sini sudah terbaca ini MA-nya, posisi indikator MA bagaimana. Mulai dari time frame M1 sampai MN lengkap ya. Jadi tidak satu, semua tercantum untuk indikatornya. Indikator MA di sini MA-nya bisa disetting ya, mau MA berapa, MA 5, 10, 50, 100 bisa disetting nilai MA-nya. Lalu stokastik, untuk signal stokastik ini levelnya ya, level atas dan bawah. Kalau 91 atau 90 ke atas itu berarti levelnya di atas ya. Kalau merah itu nanti levelnya di bawah, atau 20 ke bawah itu levelnya nanti merah, tandanya stokastik di bawah. Dan ini sudah lengkap time frame-nya, ada M1 sampai MN ya. Mau membandingkan time frame tidak perlu lagi buka-buka chart atau gonta-ganti time frame. Kita cukup lihat dari sini bisa tahu time frame mana untuk dibandingkan untuk stokastik. Dan ada juga di sini ada MA ya. Ini MA stokastik. Ada indikator RSI juga ya, RSI-nya levelnya juga ada di sini. Selain RSI juga ada Bollinger Band. Bollinger Band-nya ada di atas atau di bawah. Ini sedang white, ini berarti posisi sedang di tengah, belum ada di bawah atau di atas. Kalau up ini berarti posisinya sedang di atas. Dan satu lagi indikatornya yaitu MACD ya, cuma tidak tampil di sini. Tampilnya nanti di Telegram ya, otomatis terkirim ke Telegram jika ada signal. Jadi mau lihat misalkan ini mau lihat signalnya apa, Euro JPY, klik aja Euro JPY. Klik di sini Euro JPY, nanti muncul Euro JPY, berarti ini signalnya Euro JPY ya. Nah, sinyal Euro JPY. Selain itu untuk tool ini yang untuk lebar ini kita bisa langsung order ya pairnya. Misalkan kita order pair apa, Euro JPY, kita klik Euro JPY, mau order buy, klik aja buy di sini. Nah, langsung ada Euro JPY ya. Mau sell juga bisa. Misalkan mau order AUD, klik aja AUD di sini. Nah, ini muncul AUD, kita klik buy atau sell bisa. AUD ya di sini. Nah, misalkan mau nge-close bisa lewat di sini atau langsung di pairnya aja. Ini pairnya ini diklik AUD-nya. Nah, mau close semua pairnya atau close satu persatu, close pair berarti pair AUD aja di close. Nah, close AUD ya. Kalau mau close Euro JPY ya klik Euro JPY ini, kita close. Nah, otomatis gitu ya. Jadi ini juga bisa untuk melihat signal, dan signal ini terkirim ke Telegram juga ya. Misalkan ada cross MA, di H1 ada cross MA, maka akan terkirim ke Telegram. Misalkan stokastik di H1 sedang posisi di atas, nanti posisi di atas itu akan mengirim ke Telegram juga saat ada signal ya. Jadi bisa muncul ke Telegram. Selain itu di sini kita bisa buka chat langsung ya. Ini klik Euro JPY ya. Mau buka chatnya Euro JPY H1, tinggal pilih aja ini H1, diklik. Nah, otomatis membuka chat baru Euro JPY H1 di sini ya, kelihatan ya. Nah, jadi bisa untuk ini ya, untuk memunculkan chat dari sini. Misalkan cat H4, kita klik H4-nya ini langsung buka cat H4 ya. Kita close. Nah, ini juga selain bisa untuk ini tadi ya, untuk sinyal-sinyal,
Untuk order di sini kita juga bisa sembunyikan semua ini ya. Misalkan ini memenuhi cat, kita sembunyikan saja di sini. Nah, sembunyi ya, jadi bersih. Tidak ada tampilan. Kita bisa leluasa untuk menganalisa ya. Dengan begini kita bisa tetap leluasa menganalisa. Kita tampilkan lagi. Incoming mail. Nah, ini tadi fitur-fitur dari sini ya, fitur-fiturnya untuk ini, pair dan indikator serta sinyal-sinyal lengkap ya. Nah, sekarang masuk di fungsi yaitu order ya, sell dan buy. Untuk sell kita tinggal klik sell saja. Ini untuk kolom lotnya, untuk merubah lot bisa begini. Misalkan mau lot berapa, 0,5 kita buy, kita klik aja buy. Untuk TPSL-nya ini bisa diisi secara manual atau bisa otomatis ya. Untuk SL kita isi pakai harga, bisa diisi harganya langsung. Misalkan harganya di berapa SLTP-nya. Tinggal isi aja 3205 titik ya, ada syaratnya harus ada titiknya, titik berapa itu sesuai harganya, titik 9 misalkan. Kalau kita klik, nah ini tag profitnya 3205,9 ya. Ini kalau tag profit berdasarkan harga. Tapi bisa juga tag profit ini berdasarkan poin ya. Misalkan mau tag profit di berapa poin, di 5.000 poin atau di 3.000 poin contohnya, atau di 3.000 poin ya, 3.000. Jadi tanpa titik, langsung isi aja 3.000. Coba kita set. Nah ini ya berubah ya. Coba kita ukur berapa dari sini, apakah benar 3.000. Nah 3.000 ya. Jadi kolom ini bisa fleksibel ya, bisa diisi pakai poin, bisa juga diisi pakai yaitu harga ya, di fleksibel. Nah ini untuk set ini bisa langsung diisi atau untuk mengeset massal ya. Misalkan ini ada order banyak ya, kita nolkan dulu, kita reset. Nah TP-nya kita order banyak, kita langsung bisa set semua ini ya, semua TPSL-nya bisa set langsung. Contoh ini kita isi, ini berapa, misalkan 3.000 poin ya, take profit. Nah, kita set. Nah langsung TP-nya terisi semua ya, di 3.000 poin. Kalau mau menghapus, misalkan dirubah jadi 0, kita reset ini pakai tanda ini. Nah jadi 0, kita set lagi menjadi 0 lagi ya, untuk mengeset menjadi 0. Untuk SL-nya juga sama ya, seperti itu ya. Nah ini bisa pakai tadi, pakai harga atau pakai poin untuk take profitnya atau SL-nya. Selain itu, jika tidak mau pasang manual, bisa pakai garis ini, garis rasio ini ya. Nah klik, ini garis rasionya muncul. Nah mau di SL berapa, ini rasionya 1:2 ya, ini saya isi 2 soalnya. Ini 1:2, makanya di sini SL-nya 1, baru TP-nya 2, perkaliannya ya. Nah lihat ini otomatis ya, kita geser-geser gini, SL-nya TP-nya di situ 1:2. Kalau 1:1 ya kita rubah isi 1 aja. Nah otomatis mendekat ya, birunya ini yang atas nih. Kita geser 1:1, sini 1 naik 1, 1:2 tinggal 2. Kita isi, nah otomatis 1:2 ya. Atau bisa juga untuk manual, tidak otomatis. Ini kan pakai rasio ya, bergeser-geser otomatis. Kita 0 aja, ini rasionya kita jadikan 0. Nah ini kita leluasa tarik SL-nya saja. SL-nya mau ditarik di mana? Ini jadi tanpa rasio ini ya. Ini baru take profitnya di mana juga. Nah
tinggal tarik-tarik aja. Di sini otomatis bisa digeser-geser ya. Kalau rasionya ini 0. Kita klik set. Nah, tepat sasaran ya. Lalu kita nolkan lagi, misalkan kita hapus, kita set aja, kita hapus. Gitu ya. Jadi 0 lagi. Jadi bisa pakai ini ya, pakai rasio ya. Selain juga pakai rasio, ini juga bisa pakai ini lotnya, batas maksimal lot ya. Batas maksimal lotnya ini saya isi 9. Jadi nanti saat sini saya kasih lot 10, saya order, maka ditolak ya. Otomatis langsung ditolak. Muncul melebihi batas dan ke reset kembali ke default. Gitu ya. Jadi ada keamanan untuk batas maksimal lotnya. Nah, batas maksimal lot ini selain langsung mencegah kita salah input di sini, juga mencegah total lot ya. Misalkan order kita banyak, misalkan ada 10 dan total lotnya sudah 9. Maka kita tidak bisa order lagi yang ke 11 karena lotnya sudah terbatas di sini. Jadi misalkan kita emosi atau apa, total lot kita order banyak, tidak tahu berapa lotnya, kita batasi ini. Ini bisa disetting ya batas maksimal lotnya. Oke, jadi gitu ya untuk batas maksimal lot, dan ini rasio. Nah, selain ini juga bisa pakai target profit ya. Ini tadi kan pakai ini SL dan TP-nya untuk order. Sekarang pakai target profit ya. Target profitnya ini bisa pakai dolar, bisa rupiah, dan bisa juga berdasarkan persen ya. Misalkan ini targetnya saya isi 10 dolar dan resikonya 10 dolar. Maka saat kita profit 10 dolar akan close all, atau juga saat minus 10 dolar akan close all. Dan ini terkonvert otomatis menjadi persen ya, jika dirubah menjadi persen. Nah, ini misalkan jadi persen berarti 0,03% dari balance ya, 10 dolar itu. Jadi gitu otomatis. Jadi kita tidak bisa salah mengisi ya. Kalau ini dolar, lambang dolar, kita isi dolar atau rupiah. Jadi lambang dolar ini bisa diisi rupiah juga. Misalkan akunnya pakai rupiah, bisa diisi rupiah. Jadi tool ini semua fleksibel ya, untuk kalangan semua trader, mau model gimana pun bisa ya di sini. Yang suka target profit pakai dolar, isi dolar. Yang pakai rupiah, isi rupiah. Yang pakai persen, tinggal isi persennya di sini. Mau target berapa persen, itu ya. Dan ini juga mudah ya. Kita cukup buy dan sell aja. Cukup buy dan sell, nanti saat ini menyentuh profit 11 akan close all. Jadi kita lebih fokus ya, tidak diribetkan lagi TPSL ya. Karena saat news atau scalping itu butuh cepat ya. Itu cepat, kita hanya fokus buy dan sell aja. Kita buy sebanyak-banyaknya, atau technical margin itu ya. Kita langsung aja pasang di sini resikonya berapa, lalu target profitnya berapa, tinggal fokus buy dan sell aja, nanti biar close sendiri dengan target ini atau target persennya ya. Jadi enak, kita kalau cepat itu waktu news kita menghadapin itu masang TPSL kelamaan karena sangat cepat, makanya kita pasang pakai target ini, langsung kasih target, kita order buy saja, buy gini, biar nanti di close sendiri. Oke, ini untuk masuk area target profit ya, target profit bisa fleksibel. Dan sekarang masuk di area pending order. Nah, pending order ini ada sell limit, buy limit, sell stop, dan buy stop.
Pending order ini untuk tengah ini harga pending ordernya ya. Misalkan mau pending order di harga berapa, tinggal isi di sini. Kalau tidak mau isi, pakai garis juga bisa. Mau pending order di mana? Di sini tarik-tarik garisnya ini, areanya. Tarik aja garisnya di sini. Pending ordernya di mana? Tarik-tarik aja bisa. Atau bisa juga ini diisi poin ya. Misalkan saya mau pending order di jarak 100 poin dari harga sekarang, itu bisa. Nah, tinggal isi di sini jaraknya misalkan berapa, 2000 poin dari sini. Kita klik enter, kita paste stop ya. Nah, ini jumlahnya, ini jumlah ordernya ya. Misalkan sebanyak 10 langsung dengan jarak 1000-an semua. Ini jarak yang sebelah kiri ini jarak ini ya, kali lipatannya. Misalkan kelipatannya 1 sampai 10 tuh jaraknya berapa? 1000 poin atau berapa poin diisi di sini. Lalu ini yang sebelah ini lot pengali ya, pengali. Misalkan order 1 ke 2 itu lotnya dikali atau tetap. Kalau dikali ya kita isi 2 misalkan. Berarti nanti lotnya akan dikali 2. Setiap kelipatan 1 ke 2, 2 ke 3 akan dikali 2 lotnya. Jadi kalau tidak dikali diisi 1 aja, coba kita paste stop. Nah, langsung paste stop ya. Kita coba sell stop. Kita sell stop ya, paste stop, sell stop. Dan ini cocok untuk menjebak saat ada news ya. Misalkan ini mau ada news. Kita langsung aja pending order, buy stop dan sell stop. Ini saat ada news ternyata harga naik, buy stopnya kena, sell stopnya otomatis terhapus ya. Jadi otomatis juga bisa dihapus. Tapi bisa juga disetting, misalkan buy stopnya kena, sell stopnya tidak terhapus, itu juga bisa. Ada menu settingannya di sini. Nah, ini auto delete ini ya. Kalau auto delete, ini buy stopnya kena, sell stopnya terhapus, itu ya. Ini kalau pakai auto delete. Kalau normal ya berarti normal, buy stop kena, sell stopnya tidak terhapus. Ini untuk pending order ya. Kita coba hapus pending ordernya. Nah, itu tadi sebanyak 10 ya. Mau sebanyak 100 juga bisa, mau dikali berapa, 1000 langsung pun juga bisa. Sekarang coba dikali lah, lotnya dikali 2. Coba buy stop sebanyak 10 dengan jarak ini ya. Ini untuk jarak pertama kali kita pending. Lalu ini jarak kelipatannya ya, 1 ke 2, 2 ke 3 ini jaraknya kayak ini. Kalau ini jarak pertama kali dengan harga saat ini untuk pending. Ini bisa pakai manual isi poin atau bisa diisi pakai harga atau pakai garis tadi ya untuk mengisi. Jadi fleksibel juga. Misalkan ini dikali 2 ya untuk pendingnya. Kita coba buy stop kali 2. Nah, ini kali 2 ya. 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8. Nah, dikali 2 ya lotnya. Dan jaraknya 1000 ya. Semuanya jaraknya, jarak ordernya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jaraknya 1000 karena ini jaraknya 1000. Untuk close ini pakai ini, fitur ini mau close all atau close sell stop aja. Coba ini saya order sell stop ya. Kita coba sell stop. Sebanyak 10, lalu kita hapus ya. Mau hapus buy stopnya saja, coba buy stopnya saja dihapus. Nah, yang buy stopnya terhapus, sell stopnya tidak terhapus ya. Atau bisa langsung all,
hapus semua, misalkan ada banyak pending kita hapus semua bisa juga dari sini. Kalau ini all pair-nya ini on, maka semua pair akan ikut terhapus. Tapi kalau ini all pair-nya off, hanya terhapus di pair ETH USD aja atau tempat tool ini terpasang ya. Tool ini terpasang di ETH, maka yang ditangani ini hanya ETH aja. Kalau ini all pair-nya on, maka bisa menangani semua pair. Ada EJ, UJ dan AUD, misalkan di sini ada order banyak ya, beda pair itu. Bisa di close dari sini. Kalau ini all pair-nya kita on kan. Kalau off ya hanya menangani ETH saja. Coba gini PO all ya. Ini pendingnya yang mau dihapus, yang saya stop atau saya limit aja, atau B stop saja, atau B limit saja, atau yang all kita all saja. Maka terhapus semua pending ordernya. Lalu untuk close loss, oh nanti lagi ya, ini ada close fiturnya banyak ya, ada close loss, ada close profit, ada close order, ada trailing stop, ada juga break even. Jadi fiturnya lengkap ya, ada break even, ada close satu persatu, atau close mengurangi lot. Misalkan lot kita kebanyakan ada 10, mau di close misalkan sudah profit, kita close lot kita 1 ya, kita close separuh aja jadi 0,5, berarti diisi aja 0,5. Ini bisa juga ya, jadi ini bisa mengurangi lot untuk close-nya. Ini tadi untuk fitur pending order ya. Pending ordernya sudah lengkap, di sini sudah jelas. Lalu di sini ada fitur trailing stop ya. Nah, trailing stop on dan off. Ini untuk startnya dan ini untuk SL-nya. Start ini maksudnya yaitu profitnya berapa poin ya, untuk menghidupkan SL ini. Itu namanya start ya. Untuk trailing stop itu begitu ya. Misalkan di 200 poin, maka SL-nya akan mulai aktif bergeser mengikuti harga. Ini pemicunya. Itu fungsi trailing stop ya. Misalkan trailing stopnya ini 200 ya, isi 200 begini, kita on kan. Nah, saat nanti ada profit yang 200 poin, maka SL-nya menjadi jarak 1000 dari harga sekarang. Harganya naik, ya terus dikejar, SL-nya ikut juga naik dengan jarak tetap 1000. Harganya naik lagi, bergeser lagi, akan terus naik juga SL-nya, bergeser ya SL-nya. Jadi ini untuk pemicunya saja, pemicu aktifnya SL saja, yang ini sebelah kanan, untuk memicu trailing stop-nya. Dan trailing stop ini juga berfungsi untuk close all ya sebenarnya. Misalkan diisi untuk close all di sini. Diisi 1 ya. Nah, maka saat profit 200 poin akan close all. Close semua pair ya. Maksudnya pair di sini ETH aja karena ini all pair-nya kita off kan. Tuh. Misalkan ada order sebanyak 10, yang 5 itu profit, yang 5 minus. Kita mau close all di tengah-tengah kira-kira profit. Itu kira-kira di berapa poin? Misalkan di 200 poin ini. Ya udah kita isi 200 poin, kita aktifkan trailingnya, maka saat menyentuh profit 200 poin akan close all semua. Itu bisa juga dia lakukan pakai trailing stop ini ya. Nah, dan fitur trailing stop ini ada switch-nya ya. Ada tombolnya untuk merubah ini menjadi break even ya. Kita klik ini tanda sebelahnya, klik plus ini. Nah, auto BE off. Ini kalau kita on kan, berarti ini sudah mode auto break even ya, pakai break even. Kalau ini mode trailing stop. Kalau ini mode break even ya. Break even ini mengamankan profit di area kita order ya. Misalkan ini break evennya startnya di mana, di
kita aktifkan kira-kira setelah profit berapa, tinggal isi saja di situ. Misalkan aktif mulai dari profit berapa, 200 atau berapa, tinggal isi aja. Misalkan sudah profit 200, break evennya akan otomatis aktif. Ini kalau pakai break even ya. Jadi ini bisa pakai break even, pakai trailing. Nah, lengkap ya. Jadi semuanya fleksibel. Ini jika diisi 1, ini SL1 langsung close all nanti untuk trailing stop. Kalau untuk mode PE, SL ini tidak fungsi. Hanya fungsinya untuk ini statnya saja, stat break evennya aja ini. Oke, ini fitur trailing stopnya ya, fitur trailing stop dan break even. Lalu turun lagi fitur yaitu close ya. Untuk close lossnya, nah, mau close satu persatu, loss satu-satu, coba klik close satu ya. Nah, akan berkurang satu orderannya, itu satu persatu. Kalau close all ya nanti akan close all yang loss, bagian yang loss. Kalau loss yang sell berarti yang di close yang loss yang sell aja. Kalau loss buy maka yang di close hanya buy saja yang loss. Dan kebalikannya untuk profit juga sama. Untuk close profit, profit satu persatu juga bisa. Misalkan ada order yang profit 1 ya, kita close satu persatu. Ini kalau ada yang profit. Nah, untuk min lot ini untuk mengurangi lot ya, ini kita pakai ini. Mau dikurangi berapa lotnya, tinggal ini. Misalkan lot kita yang profit itu lotnya 1, mau kita amankan separuh aja, misalkan menjadi 0,5, berarti kita kurangi 0,5 di sini. 0,5 ya. Nah, otomatis nanti ini menjadi min lot 0,5. Artinya kita mengurangi profit kita yaitu 0,5 lotnya. Atau contoh enaknya lot kita 10 ya, lot kita 10, mau dikurangi separuh aja atau dikurangi 1. Ya diisi aja di sini. Misalnya dikurangi 1, maka di sini lotnya akan jadi 1, berarti dikurangi 1 lot gitu. Jadi enak ya, mau ngurangi lot saat profit bisa tanpa close semuanya ya. Jadi di close satu-satu bisa. Misalkan lot kita kebesaran 10, kalau tidak tahu kan di close semua itu kalau misalkan tidak ngerti. Kalau pakai ini bisa di close lotnya satu-satu aja, dikurangi lotnya. Jadi dikurangi lotnya, diamankan dulu profitnya. Nah, saat ini tadi min lot ini dikurangi, ini juga bisa untuk diikuti mengaktifkan break even ya. Misalkan ini modenya break even. Ini saat kita kurangin profit ini, kita close, kurangi lotnya, maka langsung ada break evennya ya. Ada SL-nya di area order tadi yang dikurangi. Misalkan ada order yang lotnya 10 tadi, dikurangin lalu dikasih break even. Ini kalau kita aktifkan break evennya ini ya. Kalau mode trailing tidak aktif. Kalau mode break even gini, maka saat kita mengurangi lot akan diikuti dengan break even. Gitu ya, jadi bisa enak ya, kita bisa ngurangi lotnya satu persatu. Jadi tidak perlu kita close all, kita amankan dulu, dikurangin biar nanti lainnya misalkan masih profit bisa naik lagi. Nah, kita sudah kurangin lotnya, kita sudah amankan. Ini pakai min lot. Min lotnya ini tergantung nilai ini ya.
Misalkan ini nilainya 1 ya akan berubah. Di sini kita read dulu. Nah ini kalau ingin diikutin break even sekalian, misalkan kita klik close langsung diikuti break even, kita aktifkan break evennya di sini, pilih break even ini. Ini pilih break even, di sini bisa close mengurangi lot sekalian pasang break even untuk pair yang dikurangi itu tadi. Jadi enak ya. Untuk profit all, close profit all ini tinggal klik, profit sell saja tinggal klik, atau profit yang buy saja tinggal klik. Profit satuan ini klik ini ya. Untuk min lot, untuk mengurangi lot tadi satu persatu tergantung ini isiannya. Oke, untuk close sudah jelas ya di sini. Min lot ini bisa diikuti dengan break even sekalian ya. Saat close min lot mengurangi lot, maka break evennya bisa diaktifkan sekalian kalau ini dipilih mode break even. Kalau mode trailing ya berarti hanya close mengurangi lot saja tanpa langsung pasang break even. Tapi kalau ini pilih break even, kita close mengurangi lot sekalian dipasang break even otomatis. Untuk close pending tadi sudah jelaskan, ada pending all, kita close all atau yang sell stop aja, sell limit aja, atau buy stop saja atau buy limit saja. Untuk close order bisa close all atau close yang sell saja atau close buy saja. Dan ini bisa untuk nge-close semua pair ya, semua close ini. Misalkan kita aktifkan on, ini all pairnya on, kita bisa close ini profitnya dari sini, semua yang profit bisa di close dari sini. Atau close loss bisa juga semua pair dari sini. Masuk EC, AUD dan lain-lain bisa di close dari sini. Kalau ini all pairnya kita on kan, ini fungsinya all pairnya, namanya all pair. Jadi bisa untuk semua pair. Kalau all pairnya off, hanya menangani tool ini terpasang ya. Tool ini terpasang di ETH USD berarti hanya mengclose ETH USD aja. Ini fitur-fiturnya ya. Jadi banyak fiturnya. Oke, ini untuk di sini untuk handle merubah break even atau mode trailing ya. Kalau mode break even ya tinggal isi di sini mau break evennya di berapa harus kita on kan. Misalkan kita on kan, nah ini on break evennya. Kalau mode trailing kita aktifkan trailingnya tinggal on. Jadi ini bukan untuk mengaktifkan ya, tapi untuk beralih mode. Kalau ini beralih mode trailing dan beralih break even. Kalau ini untuk on off-nya, untuk menghidupkan. Nah, trailing on off-nya. Dan ini pemicunya ya, pemicu trailingnya, startnya dan ini SL-nya. Oke, sudah jelas ya di sini ya. Ini sudah ada jelas, ada ini target profitnya. Lalu ini untuk garis-garis ini. Nah, ini untuk rasionya, rasio 1:2. Kita klik set langsung mengisi area ini 1:2 ini untuk TPSL-nya. Kalau ini kita isi 1:2. Jadi tidak perlu ngisi manual ya. Kita cukup tarik garis-garis ini seperti trading view itu. Nah, ini otomatis kita tarik-tarik otomatis bergeser. Kalau tidak mau ikut tergeser kita isi 0 aja, kita tarik manual, SL-nya berapa, TP-nya berapa, tidak otomatis tertarik ya, tidak tergeser sesuai dengan rasio, tapi manual. Nah, misalkan mau TP di sini, SL-nya di sini, oke kita set. Nah, ini otomatis pindah ya di sini ya, SL dan TP-nya. Kalau mau hapus, ya ini ke reset ini, klik ini, maka ke reset lagi ya, TPSL-nya menjadi 0. Kalau mau kita set, ya kita nanti akan berubah TPSL-nya menjadi 0 lagi. Nah, ini menjadi 0 ya, TPSL-nya. Otomatis terhapus semua. Dan ini fiturnya, di sini ada tombol-tombol.
Untuk mode Pro ini untuk yang Pro ya, Pro dan Basic. Jadi paketannya ini ada yang Pro dan Basic ya. Kalau yang Pro bedanya itu ada lengkap, ada indikator sinyal-sinyalnya gini, lengkap indikator MA, stokastik, RSI, Bollinger Band, dan MACD. Dan ini bisa disetting ya nilainya, MACD, stokastiknya, MA-nya, ini bisa disetting sesuai selera. Di sini setiap pair ada sinyalnya. Pairnya ini bisa ditambah di sini. Untuk mode Pro, kalau mode Basic tampilannya cuma ini. Nah, mode data account aja sama ini ya, tanpa ada indikator-indikator dan pair tadi. Kalau Basic perbedaannya itu. Untuk reset on dan off. Untuk reset on ini setiap kita isi ini target profit, misalkan isi 11 ya, sudah terpenuhi targetnya maka akan ke reset menjadi 0 lagi. Ini kalau resetnya kita on kan. Kalau kita off kan maka tetap 11 walaupun sudah kena target ya. Ini fungsi reset. Dan juga reset ini sebagai ini jumlah pending. Jumlah pendingnya 10 misalkan. Lalu ini lotnya kita kasih 2. Nanti saat kita melakukan pending selesai langsung ke reset lagi ke 1 ke default ya, 1, dan ini kembali ke 1 juga. Kalau pakai resetnya kita on kan. Ini ya. Dan juga untuk reset ini kalau on, untuk close ini, min lot ini kan 1 ya. Kalau kita on kan resetnya, ini sudah berkurang misalkan, lotnya sudah dikurangi, maka ini akan kembali ke default 0,01. Jadi nanti kita saat mau order lagi, klik buy tidak salah dengan lot yang kita edit tadi. Kalau resetnya kita on kan ya. Jadi reset on ini untuk pengaman aja. Kalau untuk dipasang di VPS ya dimatikan aja. Atau kalau terganggu juga bisa dimatikan, kita resetnya kita off kan. Maka ini nanti tidak akan kembali ke default. Ini juga tidak kembali ke default, tetap, ini juga tetap. Jadi fungsinya ada 3 ya, reset on ini. Untuk mereset jumlah pending, untuk mereset target profit, dan untuk mereset lot ini tadi ya. Lot, pengurangan lot tadi. Lalu fitur selanjutnya yaitu normal open ini. Nah, normal open. Kalau pilih normal open kita order buy, maka ya cukup buy 1 saja. Tapi kalau pilih ini menjadi follow PO, maka setiap kita buy akan diikuti pending order. Misalkan ini ya, pending order ya. Dengan jarak, ini jaraknya. Ini pending order dengan jarak ini nanti ya, bacanya jarak ini. Misalkan ini saya pilih follow ya, follow PO. Jadi saya buy akan diikuti buy limit karena di sini PO-nya saya pilih PO limit. Kalau saya pilih PO stop, saya buy maka akan dilanjut yaitu buy stop. Nah ya, ikuti buy stop ini ya. Tadi ikut ke close tadi. Karena ke close ini tadi total minusnya sudah 11. Di close sendiri, close all ya. Jadi enaknya gitu kalau pakai target tuh, akan close all sendiri. Jadi enak ya kalau ini normal PO. Kalau PO limit, maka kita buy diikuti yaitu buy stop. Kalau kita PO-nya buy stop, kita coba buy ya. Nah, akan diikuti buy stop ya. Itu pilihan untuk follow PO. Jadi bisa normal PO, normal open atau follow PO.
Maksudnya follow pending order ya, follow PO, follow pending order. Dan follow-nya ini apa? Pilihannya di sini ada follow limit atau stop. Untuk line on, line off ini untuk mengaktifkan ini ya, line off. Jadi garis ini tidak mempengaruhi nilai TPSL di sini. TPSL ini tidak terpengaruh dengan garis-garis ini. Misalkan kita mau menganalisa pakai garis, tidak pengaruhi ngisi kolom TPSL. Kalau kita line on-nya kita off-kan ini. Auto delete. Nah, ini auto delete ini tadi untuk fitur yaitu kita coba di sini by stopnya sebanyak 10 ya. Oh, loadnya kebesaran. Nah, ini kalau resetnya tidak diaktifkan, kita tidak kembali ke reset ke 0. Nah, ini ya auto delete ini kalau on, maka nanti saat by stopnya kena, sel stopnya otomatis terhapus. Kalau auto delete-nya ini diganti normal PO, by stop kena, sel stopnya tidak terhapus. Jadi bisa fleksibel ya. Untuk TP all ini kalau kita jadikan TP all, nah ini trailing stop ini bisa untuk TP all ya. Untuk mengclose yaitu semua orderan. Tapi kalau hanya yang kena trailing, TP trailing, jadi yang di close hanya yang kena trailing aja. Misalkan salah satu kena trailing, yang di close ya yang kena trailing itu aja. Tapi kalau ini TP all, maka salah satu kena trailing stop, otomatis semua orderan ini akan ikut close. Kalau ini fiturnya ya. Untuk order off, untuk order on off ini untuk mengirim ke Telegram ya. Misalkan ini ordernya on, saya melakukan buy akan terkirim ke Telegram juga. Lalu untuk signalnya ini kita on kan, maka setiap ada signal ini tadi, nah misalkan terjadi signal H1 ada cross MA, nah nanti terkirim ke Telegram. Itu kalau kita on kan ini ya. Ini untuk mengaktifkan fitur-fitur ini untuk mengaktifkan ke Telegram. Kalau MT4 on. Nah, ini untuk fitur yaitu pop up di MT4 sini ya, muncul di MT4 sini nanti. Misalkan kita lakukan buy atau buy limit atau buy stop, ada close, ada signal, nanti muncul di MT4 sini. Kalau MT4-nya kita on kan. Untuk check on off ini, check on nanti kita bisa mengirim signal atau tanya signal melalui Telegram, melalui pesan ya. Misalkan di pesan Telegramnya kita ketik, contoh ini ya, saya contohkan sekalian aja, buka Telegram dulu. Bentar saya buka Telegramnya. Nah ini ya Telegramnya. Coba tadi sudah saya on kan ya, saya on kan check onnya. Saya mau ngecek yaitu Euro USD, lalu enter. Nanti akan dikirim yaitu, oh belum, bentar. Ini tadi belum saya setting. Terkirim ke Telegramnya belum saya setting. Coba ketik Euro USD ya, Euro USD. Kita enter. Nah, dapat balasan ini ya, signal daily Euro USD price sekian, open, MA-nya, stokastiknya, posisinya, RSI, ini untuk Euro USD daily ya. Kalau misalkan Euro mau lebih detail Euro USD di H1, ketik aja Euro USD, H1, lalu enter. Nah, signal H1 ya. Kalau H4 ya ketik koma H4. Kalau M30 ya koma M30.
Jadi gitu ya, untuk tanya-tanya harganya atau misalkan tanya signal itu bisa melalui Telegram itu ya, kita aktifkan itu. Lalu di sini kembali lagi yaitu di mode ini ya. Kita kembalikan lagi. Nah, kita hapus dulu. Itu fitur ini tadi ya. Fitur yaitu untuk cek ini, cek on-nya kalau kita aktifkan ya. Jadi ini mulai dari sini order, off, signal, MT4 ini untuk terkirim ke Telegram. Kalau mode Pro, nah muncul mode Pro. Jadi hanya data ini aja kalau mode Pro. Tidak bisa membuka file-file tadi. Kalau mode basic ya tadi. Kalau mode Pro ini resetnya kita off kan. Oke, selain ini ada juga ya, ini bisa disembunyikan. Misalkan kita sembunyikan, memenuhi cat, kita sembunyikan aja. Nah, di bersih tetap kita bisa analisa ya. Kita coba incoming mail. Tampilkan lagi. Kita fokusnya buy dan sell aja, biarkan target yang penuhin. Enak ya pakai ini. Kita langsung pasang target, kita fokus buy dan sell saja. Oke. Nah, sangat mudah sekali ya. Lotnya kebesaran 0,01. Kita buy. Nanti saat target misalkan minus 11 ini tercapai akan close all ya. Coba ya. Kita hanya fokus buy dan sell aja di sini. Nah, di sini mudahnya, enaknya ya. Kira-kira apalagi yang perlu disampaikan ya? Ini fitur untuk ini sudah ya tadi ya. Sudah, jangan sampai ada kelupaan. Ini fitur ini sudah. Incoming mail. Set TPSL-nya juga sudah. Ini maksimal lot, ini rasionya. Lalu yang ini untuk jarak pending order pertama kali, ini jarak kelipatannya. Lalu ini lotnya, lot pengali. Lalu ini jumlah pendingnya berapa. Untuk ini trailing stop, ini startnya, ini SL-nya. Lalu ini untuk merubah break even atau trailing. Sudah lengkap ya ini. Mungkin kira-kira apa ada yang salah lagi, ada yang kurang. Kita coba buy. Kita kurangi lotnya juga bisa dari sini. Tapi syaratnya harus profit dulu ya. Min lot profit. Karena mengurangi yang profit saja ini. Dihitung dari yang profit dari lot terbesar ya. Dikurangi di sini. Nah, tidak ada order. Oh ya, masih ada kurang lagi. Untuk mode settingan ya, mode settingannya. Jadi ini bisa dirubah backgroundnya ya, backgroundnya ini kan biru. Dan ini juga warna-warna biru pada tombol ini bisa juga dirubah ya. Nah ini sudah close all lagi. Ini bisa dirubah, misalkan ini biru ya tombol-tombolnya. Dan latar belakangnya juga biru, ini bisa dirubah juga. Kita masuk mode setting. Masuk mode setting. Ini untuk kode aktivasi langsung WhatsApp saja. Ini untuk EA numbernya untuk membedakan setiap EA. Untuk EA ini template name ya. Template name ini sesuaikan nama template yang setelah disimpan ya. Nanti misalkan EA-nya sudah terpasang, lalu kita save
template-nya. Jadi namakan sesuai ini nanti set template-nya. Biar saat membuka cat baru langsung otomatis terbuka catnya. Untuk slide pack request chatnya di sini, request chat ID-nya di sini ya untuk mengaktifkan Telegram, dan ini juga untuk Telegramnya. Lalu ini untuk settingan moving average-nya, MA-nya bisa disetting ya 20, 50, 100. Lalu stoknya, dan ini pilihan ada EMA, ada S simple, SMA, dan lain-lainnya. Dan juga untuk stokastik juga sama, ada eksponensial, ada simple, dan lain-lain ya. Dan ini bisa disetting 13, 33 atau berapa. Setting RSI-nya berapa bisa disetting. MACD-nya juga bisa disetting di sini level yang mau berapa. Bollinger Band-nya juga sama, bisa disetting 20, 2 atau berapa. Dan untuk ini untuk menambahkan jika brokernya tidak otomatis terdeteksi untuk ini ya, pairnya. Misalkan pairnya kan di sini tertulis BTC, USD dan tidak terbaca, ada tambahan misalkan tambahan M atau tambahan apa tidak terbaca, maka kita tambahkan di sini. Misalkan ini sebelum pairnya apa, kalau misalkan ada 10, kalau tidak ada ya kosongkan. Kalau setelah pair, misalkan ada setelah pair itu ada M, tidak terbaca otomatis dengan tool ini isi M di sini, maka otomatis nanti akan membaca di sini tambahan M. Dan ini bisa ditambahkan pairnya ya dengan nambah koma. Misalkan koma, pair apa ada USD itu dan lain-lainnya bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya nanti. Untuk goal dan untuk time frame juga bisa dikurangi, ini misalkan terlalu banyak bisa dikurangi, mulai H1 mengirimkan signal bisa biar tidak sering mengirim signal. Lalu ini untuk mengubah background tadi, ini tinggal pilih mau warna apa backgroundnya. Lalu untuk memilih warna tombol, tadi biru ya, bisa dirubah diganti apa. Dan ini untuk WhatsApp yang Pro ya, lebih mahal yang WhatsApp ini ya. Itu ya, untuk fitur-fiturnya cuma ini aja, settingannya tidak banyak. Oke, itu ya untuk ini mode-modenya. Jadi sudah lengkap, untuk setting-settingnya juga sudah lengkap. Jadi review tool ini sudah lengkap ya. Tidak kembali lagi. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua. Jangan lupa di follow akun ini ya, biar nanti dapat notif saat kita upload.